Hai guys, balik lagi di YouTube channel Octavianus Filemon. Of course, hari ini episode yang ke-9. Ini saking lamanya minggu lalu ya nggak upload, jadi sampai lupa kalau misalkan hari ini udah episode yang ke-9. Jadi minggu lalu itu ngomongnya episode ke-7 padahal yang ke-8. Dan hari ini balik lagi di Pos Coffee dan barengan juga sama JJ Radio karena hari ini kita akan bahas sesuai dengan poster yang kita udah share di sosial media, di Instagram dan lain-lainnya, yaitu tipe-tipe customer yang ada di Surabaya. Mungkin selama ini kalian pernah ngerasain gimana rasanya jadi konsumen gitu kan. Tapi kali ini kita mau belajar gimana sih sudut pandang konsumen, tipe-tipe customer dari sisi penjual gitu. Dan hari ini kita udah punya salah satu narasumber yang sudah sengaja Filemon juga undang untuk sharing ke kalian semua. Penasaran? Langsung aja check this out. Yes, sekarang di sebelah saya sudah ada Bang Jo. Udah gak gemeteran ya? Tas dulu dong Bang Jo, gimana kabarnya hari ini? Waduh, ini pertama kalinya ya ngobrol sama Bang Jo akhirnya pakai mikrofon ya. Betul. Biasanya kita cuma suka ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dan yang paling Filemon suka kalau ngobrol sama Bang Jo itu kayak kuliah bisnis Bang Jo. Jadi ini waktu yang tepat untuk bisa berbagi ilmunya, sharing juga. Boleh ya Bang Jo sharing ya? Boleh. Ke teman-teman semua tentang gimana sih ngejalanin bisnisnya. Nah, kalau ngomongin tentang bisnis Bang Jo, ini as a owner dari Durian Medan Bang Jo. Kenapa kok Durian Medan Bang Jo? Karena asli Medan. Kalau dibilang kenapa Durian Medan, itu yang pertama karena Durian Medan itu rasanya itu beda. Tapi Bang Jo emang orang Medan kan? Kalau saya memang orang Medan. Secara rasa beda emang Secara ya? beda, secara rasa sangat beda dengan durian lokal Jawa. Yang membedakan apa saja dengan durian Jadi yang ada di kalau Medan? yang membedakan itu pasti ada rasa pahitnya. Pahit itu kalau di orang Jawa bilang itu ngarak. Sedangkan kebanyakan orang Jawa suka emang durian yang ini ya, yang ada rasa pahit-pahitnya gitu. Betul. Yang Kebanyakan itu kadang itu nggak yang ada dicari orang di sini. sekarang. Oke. Yang ngarak. Pertama kali memulai bisnis durian tahun berapa Bang Jo? Pertama kali itu di tahun 2015. 2015 berarti kurang lebih udah berjalan 5 tahun. Nah kalau boleh flashback nih 5 tahun yang lalu, apa sih alasan pertama kali membangun atau mendirikan bisnis durian ini? Kalau alasannya karena iseng ya, karena posisinya iseng itu pengen jajan. Nah, Butuh duit ya? kalau dibilang butuh duit gak juga sih, kita masih kerja dulu. Duitnya udah banyak. Tapi kenapa Bang Jo? Bang Jo melihat ada peluang bisnis kah khususnya di durian gitu di Surabaya ini? Dulu iya, peluang itu sangat besar karena posisinya yang penjual durian Medan itu sangat sedikit. Belum banyak ya? Belum banyak. Tapi Semakin kesini sekarang semakin banyak. Makin banyak banget. Ya karena emang kalau ngomongin tentang pecinta durian juga banyak banget kan pecinta durian itu. Jadi pasarnya emang udah ada di Surabaya gitu. Nah terus kalau misalkan Bang Jo selama perjalanan 5 tahun ini Bang Jo lihat seperti apa sih konsumen-konsumen terhadap durian gitu di Surabaya ini? Untuk saat ini itu sangat luar biasa ya antusiasnya. Dari awal kita buka sampai saat ini tuh antusiasnya luar biasa. Ya makanya kita bisa bertahan itu sampai 5 tahun di mana bahkan di saat pandemi seperti ini kita itu bukan malah turun, kita malah semakin naik itu aja. Malah melebarkan sayap gini. Betul. Malah membuka store-nya sekarang ada di PTC. Ya. Nah, tapi kalau diingat-ingat lagi 5 tahun yang lalu pertama kali memulai itu gimana mulainya? Kalau sekarang kan udah punya store, tapi dulu pertama kali. Kalau nggak salah dulu sampai jualan di pinggir jalan. Betul. Gitu ya Bang Jo? Kalau pertama kali itu kita jualan itu di pinggiran Jalan Mer. Itu ada customer kita dari awal sampai saat ini tetap setia. Tetap setia. Dari pertama kali jualan berarti di pick up gitu Bang Jo? Ya, jadi kita di pinggir Jalan Mer, kita buka pick up, kita ada tulisan Durian Bang Jo, distributor durian Ucok Medan. Oke, dari awal emang namanya udah Durian Bang Jo ya? Namanya dari awal itu udah Durian Bang Jo sampai saat ini. Nah, jadi ketika hari Sabtu Minggu itu biasa kita jualan di Mer. Hanya itu Sabtu Minggu, selebihnya online. Baru kita punya keberanian untuk ikut di bazar. Baru masuklah di mall. Dulunya yang cuma di pinggir jalan, sekarang masuklah di mall. Betul. Gitu kan. Terus ternyata mendapat antusias juga. Responnya masyarakat luar biasa. Oke. Jadi emang kalau ngomong tentang durian sendiri itu kan emang udah banyak nih pecintanya. Nah terus selama ini Bang Jo melihat customer-customernya ini kenapa kok mereka itu selalu datang ke durian Bang Jo? Yang pertama kalau kita lihat itu adalah kita selalu menjaga kebersihan. Ya, baru kualitas. Fresh berarti kan? Kalau freshnya itu kita pasti frozen.
ya. Fresh atau apa ya kita pasti frozen, tapi yang selalu dibuka sekitar 2 hari sebelumnya. Oke. Jadi sebelum dikirim itu difrozenkan, baru dikirimkan dikirim ke ke sini. Surabaya. Oke, berarti Jadi- posisi dari Medan itu sudah langsung dikupas dan langsung dimasukkan ke tempat, di Ah, frozen, di kemudian frozen baru dikirim ke sini. Iya, kalau nggak di Oke. frozen itu akan jadi kecut, Oh, berair. takutnya dalam perjalanan kan kena Betul. panas dan lain sebagainya gitu Ah. ya. Oh, Jadi oke, takutnya oke. nanti kecut, makanya itu di frozen. Kalau dibilang fresh, sangat fresh karena itu kita 2 hari sebelum kirim itu kita harus kupas dulu. Oke, oke. Tapi kalau nggak salah Bang Jo juga sering banget kan mendatangkan langsung buah gitu ya dari Betul, Medan. itu setiap tahun kita 1 kali pasti datang jualan buah. Oh, dalam 1 tahun berapa kali Bang Jo? 1. 1 kali. Terakhir itu kita di Galaxy Mall, kita habis itu dalam tempo 3 hari itu 1,5 ton. Nah, ini yang aku penasaran ya. Dalam setahun sebenarnya musim durian itu di bulan apa aja sih Bang Jo? Kalau aku kan nggak ngerti, tapi kalau Bang Jo pasti hafal ini. Dalam Kalau setahun biasanya kisaran bulan apa musim-musimnya itu? musimnya itu di bulan 7 sampai di bulan 10. 7 sampai 10. 11. Oh, sorry. Bulan 7 sampai bulan 11. 7 sampai 11. Nah, baru musim lagi nanti di bulan 12 akhir sampai di bulan 4. Oh, berarti emang ada fase-fase bulan-bulan tertentu di mana durian itu emang nggak produksi atau ada tapi nggak Ada, sebagus tapi itu. Kualitasnya itu menurun. Oh, Jadi kalau oke, kita oke. biasanya itu adalah kuning. Khasnya Ya, durian Bangjo itu adalah warnanya kuning. Oke. Tapi kalau kita putih, itu sekarang kita pending dulu dari awal kita buka sampai sekarang itu kita nggak pernah Iya. jualan yang putih. Soalnya emang kalau orang lihat durian emang harus dari pertama first impressionnya kuning gitu ya. Betul. Kalau putih gitu rasanya kayak ini beneran enak gak ya Ya, gitu ya. Takutnya Oke. lokal Jawa gitu kan. Soalnya emang kalau yang khas Medan itu bener-bener warnanya kuning gitu ya. Yang orang-orang bilang biasanya legit gitu ya. Legit. Nah, kalian pasti ada yang udah pernah cobain kan durian Bangjo. Tapi kalau misalkan belum pernah coba, harus cobain ya Bangjo ya. Betul, betul. Karena emang kebanyakan nih yang udah coba emang ngaku kalau misalkan durian khas Medan itu emang enak. Penasaran kan produknya seperti apa? Masih kosong? Kita akan ubah ya Bang Jo, Betul. supaya teman-teman yang nonton ini langsung tahu atau mungkin yang mendengarkan, semoga mereka tergiur nanti ya teman JJ yang lagi dengerin. Langsung aja kita mau tunjukin produknya. Tara, ini sekarang produk-produk unggulan dari Bang Jo. Ini kayaknya hampir semua udah aku cobain ya Bang Jo ya. Betul. Ini apa aja Bang Jo? Boleh disebutin satu Jadi, persatu? kita ini ada yang ini durian super premium. Ini yang kalau 1 nggak kilo. salah 1 kilo ya, Ya, 1 kilo. yang packaging ini besar. Durian super premium tapi yang ukuran kecil 500. Ini sama Bang Jo atau kalau nggak salah kan ada yang kadarnya manis Oh, berapa kalau yang persen? ini sama. Kebetulan yang kita bawa ini adalah super premium sama kadar manisnya Super premium itu manisnya berapa persen Bang Jo? 80%. 20%-nya pahit. Pahit. Oke, sama ya 80% manis, 20% pahit. Nggak ada yang 80% pahit ya Bang Jo ya. Itu cukup nyari. kehidupan aja kayaknya ya. Yang 80% pahit kayaknya. Terus yang di depan Bang Jo, ini produk-produknya. Kalau yang ini produk terbaru kita, pancake durian Medan dalam kemasan 1, itu jumbo. Jadi tanpa whipped cream sama sekali. Nah, Oke. produk unggulan kita kalau untuk dia kemasan kecil itu adalah durian cup. Jadi Oke. itu adalah daging durian yang dikemas dalam kemasan kecil. Jadi ini kalau orang bilang es krim ya bukan ya? Bukan. Jadi benar-benar durian Pure daging buah, durian. daging durian Jadi tapi tinggal dalam bentuk makan. cup tinggal makan nggak ada Ah. bijinya gitu ya. Jadi kalau orang-orang misalkan 1 kilo itu kebanyakan, kita kasih saran itu recommended ini. Oh, soalnya sekali makan langsung Betul. gitu. Nah, kita juga kemarin itu sudah mulai home product sendiri. Oke. Itu kita bikin itu pancake mini. Pancake mini. Oke. Nah, Ada ini- yang besar juga ya. Ya, cuma ini udah produksi kita sendiri yang ini. Oh, oke. Jadi Bang Jo memasukkan duriannya asli dari durian Medan juga Betul. gitu. Oke. Dan saya rasa ini juga salah satu inovasi ya. Kalau misalkan orang mungkin biasanya makan durian, habis makan gitu habis makan nih. Biasanya kan orang-orang males ntar tangannya kotor Nah. gitu kan. Jadi langsung dalam cup, langsung disendokin, Betul. langsung dia bisa dilahap Betul. gitu kan. Nah, Bang Jo, sekarang boleh dong diceritain apa sih yang paling susah gini? Bang Jo ini kan mewakili ya salah satu entrepreneur yang mewakili gitu teman-teman yang bisnis yang di luar sana yang selain menjual makanan masakan, tapi ini buah gitu. Nah, apa sih Bang Jo tantangannya sebenarnya? Tantangan utama itu adalah meyakinkan customer itu bahwasanya produk kita itu bagus dan layak dikonsumsi. Itu tantangan utama kita ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah dari segi pasar harga.
Karena posisinya itu adalah harga pasar itu kita paling tinggi. Oke. Jadi- Karena emang yang dijual kualitas gitu kan. Betul. Balik lagi kan kita ada harga, ada kualitas. Betul, setuju. Jadi kalau kita menjual harga yang tinggi, kualitas kita juga harus pasti tinggi. Gitu Dan loh. terbukti sampai hari ini memang Bang Jo terus menjaga kualitasnya. Betul. Gitu. Nah, emangnya kisaran nih Bang Jo, pasaran biasanya berapa dan Bang Jo jualnya berapa? Soalnya kan tadi Bang Jo ngomong harganya termasuk tinggi nih. Pasarannya kalau di Surabaya berapa Bang Jo? Kalau pasaran di Surabaya ya banyak ya. Itu ada sekitar 50 ya, 50 sampai 60 Untuk yang Yang 1 1 kilo. pasaran. Pasaran Iya. 50 sampai 60 Bang Jo. 50 sampai 60. Itu kalau kita itu sekitar 100.000 sampai 110. 100.000 sampai 110 untuk Betul. 1 kilonya 1 ya. kilo. Nah, cuma ada satu yang inovasi yang kita buat itu adalah yang setengah kilo. Oke. Ini untuk daerah Pulau Jawa tidak ada sama sekali. Setengah kilo. Iya. Kenapa Bang Jo kok dijual setengah kilo? Jadi kita mau Atau dikhususkan untuk orang-orang yang single gitu ya mungkin ya. Yang Jadi- makan sendiri gitu. termasuk Filemon Gak ya. usah disebut Bang Jo, biar netizen yang menilai. Jadi kita mengambil pasar itu tidak hanya di di kelas yang berbeda, tapi kita ngambil itu orang yang pengen nyoba itu posisinya sedikit. Gitu Oh, loh. paham. Jadi karena nggak semua orang datang gitu langsung merasa, oke aku beli yang 1 kilo. Kadang mungkin Kebanyakan. masih nggak yakin gitu Betul, ya. Jadi nggak kalau nggak yakin, yakin, coba dulu deh yang Yang setengah kilo. atau kebanyakan Kalau kebanyakan yang setengah kilo. Oke. Kalau kebanyakan 1 kilo, setengah kilo. Tapi kalau masih penasaran lagi, dikasih yang durian cup. Wah, Durian ini cup. Strateginya luar biasa sekali ya. Masuk di berbagai kalangan gitu. Masuk di berbagai. Gak cuman yang ragu Bang Jo, tapi tergantung kantong juga ya. Kalau kantongnya lagi tipis akhir bulan cobain yang cup aja kalau gitu. Itu yang biasa saya lakukan ya. Betul. Kok betul Bang Jo? Yang saya lakukan gitu biasa. Kalau nggak ada duit makannya yang cup aja. Kalau yang biasa dilakukan durian cup yang kemarin terakhir dibeli ya. Berarti lagi tipis ya Bang Jo ya duitnya. Tantangannya itu ya Bang Jo untuk meyakinkan kualitas ke customer. Selain itu apalagi Bang Jo? Ya, jadi kita itu adalah pelayanan ya. Yang terakhir itu adalah kita pelayanan. Bahwasanya itu pelayanan terhadap customer. Yang pertama itu bisa direct, Yeah. dalam arti merespon pembeli Yeah. secepat mungkin. Yang kedua adalah kurir, pengantaran. Oke. Jadi kita punya kurir itu dari tahun 2017. Udah Kita 3 punya tahun kurir ya. sendiri. Kurir sendiri. Kurir sendiri. Berarti memang ditangani oleh kurir sendiri, tidak mengambil dari outsource dari luar, tapi benar-benar sendiri supaya ya itu lagi kualitasnya tetap bisa Betul. terjaga. Jadi karena memang kita sudah banyak permintaan untuk pakai ojek online, makanya Oke. kita baru 1 tahun ini kita pakai. Selepasnya itu oke. sebelumnya kita belum. Kita pakai kurir sendiri untuk menjaga kualitas. Oke. Jadi emang itu ya, pertama kualitas yang dijaga untuk meyakinkan gitu customer, kemudian yang kedua pelayanan. Betul. Kalau kualitasnya udah bagus, pelayanannya nggak bagus sama aja Sama aja jomplang ya Bang Jo ya. Tapi yang namanya kualitas itu harus berjalan bersamaan ya, lurus dengan yang namanya pelayanannya, servisnya gitu ya. Nah, terus Bang Jo, tantangan lain ini kalau misalkan kemarin kan kita sempat ngobrol gitu ya. Ada aja gitu yang misalkan yang biasanya komplain dan lain sebagainya. Yang seperti topik kita kali ini kan kita mau bahas tipe-tipe customer Surabaya gitu. Kira-kira apa aja sih yang unik selama ini dari customer-customer? Ini bukan bermaksud untuk menyinggung kan Bang Jo, tapi ini untuk memberikan edukasi gitu. Selama ini itu seperti apa sih susahnya bisnis khususnya jualan buah gitu, yang mungkin nggak banyak orang paham gitu. Jadi kalau dibilang sulitnya itu banyak ya sulitnya ya. Kalau dibilang ada komplain nggak, pasti ada. Kita nggak munafik bahwasanya ada komplain dari customer. Ya, maksudnya apa? Kalau kita harus bisa memahami bahwasanya buah itu seperti apa manisnya. Oke. Ya, yang kedua adalah bagaimana kualitas yang kita harus tunjukkan kepada customer. Oke. Terus yang ketiga ada penyampaian rasa yang tepat itu kepada customer. Nah, jadi ketika ada customer yang komplain, ya ini kita 3 ini sudah terapkan. Oke. Nah, baru yang keempat, ketika dia komplain lagi seperti apa, kita dengerin. Yang pasti kita dengerin. Iya. Baru tata cara pemakai penyajian itu akan ada di durian bangju, pasti ada. Berapa jam sebelum dimakan harus dikeluarin, prosesnya seperti apa kita punya, gitu loh. Itu kita kasih customer supaya apa? Customer tidak salah.
Oke, jadi benar-benar sebelum durian ini dikonsumsi, jadi Bang Jo sudah memberikan semacam guideline gitu ya. Betul. Penjelasan bahwa kualitas durian ini seperti ini, gimana cara untuk menikmatinya. Ya, kayak ada gitu. satu ya customer itu yang sampai di kayak dia apa ya, diuap. Wait a minute. Diuap Bang. Diuap. Duriannya diuap. Diuap. Supaya? Jadi biar karena posisi kita beku, itu diuap sama dia. Oke. Jadi ketika dia komplain, kita tanya Heeh. penyajiannya seperti apa. Dan untungnya customer itu jujur, dia uap. Mohon maaf, ini durian ya, bukan jagung rebus ya. Kenapa kok diuap? Saya jadi dia tadi bingung, kok diuap supaya maksudnya cepat leleh supaya Cepet langsung leleh. dimakan. Betul. Tapi itu kualitasnya jadi berubah. Sangat berubah. Gitu loh. Itu memang kenyataan, Ya. itu diuap. Kalau saya sebagai pecinta durian yang namanya nggak sabar nunggu durian ya saya tunggu lah ya. Kok sampai diuap ini mana ada? Ya itu tipe-tipe customer ya. Maksudnya kita ya juga kaget gitu sampai sepengen cepet itu menikmati sampai dia rela mau nguap. Terus yang masalah itu Bang Jo, yang namanya kalau kita ngomong deh masakan ya, hari ini kita makan mie gitu ya. Hari ini kita bisa ngerasa pas gitu, tapi bisa jadi besok atau minggu depan kita ngerasa kok keasinan ya, kemanisan. Nah kalau misalkan buah, itu kan yang aku pahami juga satu pohon itu belum tentu buahnya semua sama kan. Betul. Bang Jo? Itu gimana Bang Jo? Jadi kita selalu mengedukasi kepada customer bahwasanya ada gini Mon. Jadi beberapa customer ya yang sering kita jumpain adalah, Bang Jo, saya mau buah yang kemarin sama atau buah yang minggu lalu yang saya dikirim ke rumah. Oke. Saya kadang bingung. Posisinya saya nggak tahu. Perasaan Nggak ikut minggu lalu makan. nggak jual alpukat ya. Perasaan tetap jualnya durian gitu ya. Nggak ikut makan sebareng dia kan. Ya. Cuma ya balik lagi kita kasih tahu bahwasanya buah itu pasti berbeda-beda. Bahkan satu pohon itu belum tentu rasanya sama. Oke. Gitu. Makanya ketika kita bilang seperti itu, kita tetap ada garansi yang kita berikan kepada customer. Garansi inilah yang selalu kita berikan, tujuannya untuk menjaga kualitas kita. Nah itu sebabnya makanya biasanya orang-orang yang dari saudara kandung aja ya, kakak beradik dari satu rahim yang sama aja belum tentu sama gitu kan itu karakternya. pasti, gitu Apalagi pasti. anak kembar juga belum tentu, bahkan yang kembar pun belum tentu sama. Sama betul. seperti pohon juga ya Bang Jo. Nah itu kalau nggak salah itu juga yang jadi strategi Bang Jo untuk dalam satu kemasan itu juga dikombin gitu. Kalau nggak salah Bang Jo dulu pernah cerita kayak gitu ya. Jadi gini Mo, kita selalu mau menyeleksi ketika datang dari Medan itu kita nyeleksi. Ya, mana yang super, mana yang mentega, mana yang pahit. Itu berdasarkan warna. Kalau dulu Bang Jo udah pro ya, jadi ngeliat warna udah tahu oh ini pahit nih, ini manis gitu. Betul. Dari mana Bang Jo bisa melihat? Jadi Anda seperti cenayang Bang Jo. Jadi kalau misalkan ya super itu dia kuning banget. Kuning banget. Lebih cenderung ke orange. Oke. Kalau mentega itu kuning. Oke. Nah, kalau yang pahit itu ke kuning pucat. Oh, oke. Jadi kita banyak belajar, bahkan sampai sekarang kita terus belajar ya. Jadi Kalau dari bau Bang Jo? dulu kita menerapkan bau, tapi karena pandemi seperti ini kita nggak bisa. Oh, paham. Kita tetap menjaga kualitas bagaimana yaitu warna. Jadi dari segi warna yang dilihat ya. Betul, makanya kawan balik lagi ya. Garansi kita itu 2 kali 24 jam. Kenapa? Belum tentu orang beli langsung makan. Jadi mau nggak mau kita tetap menggaransi ketika dia sudah beli besoknya makan, kita tetap garansi itu masih ada. Oke, jadi ada garansi. Betul. Kalau nggak salah ini satu-satunya durian yang misalkan garansi kalau misalkan nggak enak duit kembali ya Bang Jo ya. Kalau duit nggak? Oh, diganti. Produknya ganti. Produk diganti sampai puas ya. Jadi misalkan 1 kilo ya 3/4 udah dimakan. Enak. Oke. 3/4. 3/4 kotak udah dimakan. Sisanya dia kena kecut. Oke. Itu kita ganti baru semua. Diganti baru semua. Betul. Tapi kalau udah 1 kotak habis nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu berarti enak. Kalau itu kayak gitu bangkrut yang jual ya. Jadi 3/4 kok bisa Bang Jo? Karena emang mungkin, tapi selama ini sering nggak yang kayak gitu? Dapetin yang kecut? Awal-awal kita merintis pasti ada. Karena kita belum tahu karakter seperti apa. Masih mempelajari lah ya. Masih mempelajari. Kita nggak munafik bahwa saya pertama kali itu pasti belajar. Nah, tetapi setelah kita belajar di Medan langsung bagaimana produknya ini, kita bikin inovasi, ternyata sampai sekarang itu sangat-sangat minim.
Oke, jadi memang ya itu balik lagi mempertahankan kualitas. Betul. Selain itu Bang Jo, apa lagi nih yang unik-unik biasanya customer? Yang paling unik itu adalah kemarin ada tuh. Jadi dia udah habis foto bijinya, Oke. ya semua satu styrofoam. Tinggal biji doang. Tinggal biji doang. Oke. Dia bilang itu adalah kecut. Sampai saya bilang itu ya. Kalau saya- kecut kok habis ya? Nah, itu. Lapar mungkin Bang Jadi Jo. saya bingung. Ini mana ya yang kecut ya? Sampai saya tanya bagian yang mana? Iya. Kenapa? Tinggal biji. Kalau masih sisa 1 kita bisa coba lah ya. Kalau saya sisa 1 kita akan ganti 1 kilo. Pasti. Oke. Itu udah memang komitmen kita dari awal. diganti. Pasti diganti 1 kilo. Oke, karena gini emang kalau aku boleh simpulin ya Bang Jo ya. Karena emang ini kan frozen nih. Jadi nggak mungkin ini menjaga kualitas, balik lagi menjaga kualitas. Jadi penjual nggak mungkin ditolet gitu ya. Bahasa Betul. Belandanya ditolet terus dicoba gitu manis apa enggak baru dijual, enggak. Jadi langsung dikemas, tapi kalau misalkan ini ada yang itu tadi kecut, itu akan diganti. Gitu kan. Jadi Betul. ada yang kayak gitu Bang Jo, udah habis baru Ada. ngomong kecut gitu. Ada. Dan ada lagi yang memang dia kuning, ya. Ada yang dia kuning. Jadi ya saya bersyukur bisa belajar maksudnya lihat dari warna itu kecut apa enggak. Oke. Ya. Jadi kuning, dia foto, dia bilang kecut. Ketika kita ganti, itu tidak mau. Dia minta uang kembali. Ya, inilah tipe-tipe customer yang memang kita harus banyak bersabar untuk Ya. hadapinya. Mungkin emang cari gratisan ya Bang Jo ya. Ada 1001 cara emang Bang Jo. ya. Itu. Jadi ada juga yang sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Selain itu Bang Jo ada lagi nggak nih? Ini dari tadi udah banyak Bang. Yang uap aku baru tahu loh tadi uap. Terus itu tadi ada lagi nggak sih Bang Jo? Kalau ada yang gini, Oh Bang Jo sorry, tapi dari mencium bau itu bener gak sih bisa tahu kematangannya? Biasanya kan sebelum dibuka ngelihatnya atau dari apa nih? jadi gini, kalau biasanya kalau dari buah bulat ya, itu yang pertama adalah yang dilihat adalah memang bau. Ya, kalau durian Medan berbeda dengan durian montong. Oke. Ya, kita juga ada durian montong itu di bulan 11, Oke. bulan 12 gitu kan. Nah jadi durian Medan ini kita kematangannya itu dari bau. Nah kalau dia sangat menyengat itu manis. Sangat menyengat itu manis. Oke. Sangat menyengat itu manis. Kalau kurang menyengat, kalau dia kuning itu mentega. Jadi ada pahitnya, ada ngaraknya. Kalau mentega itu ada pahitnya ya. Ada pahitnya gitu loh. Jadi kalau yang dia biasa Oke. itu pahit. Pahit Oh, itu oke. cenderung bisa dikatakan agak pucat gitu loh. Oke. Lanjut Bang Jo, yang Ya. tadi ada lagi nggak? Kalau ada lagi pasti ada ya. Yang terakhir itu customer itu yang kemarin juga kejadian itu di PTC ya. Jadi dia posisinya baru beli, Oke. 5 menit setelah beli dia makan. Oke. Masih frozen nih, masih Masih beku. frozen. Dia bilang Oke. hambar. Oke lah. Oke. Namanya kita sudah berkomitmen untuk menggaransi, kita ganti. Oke. Nah, kalau ditanya kemana sih barang yang diganti, Heeh. itu kita buang, pasti. Langsung Kita dibuang ya. Langsung dibuang. Kita tidak ada mengolah barang yang sudah ada itu, yang sudah yang kita. Karena juga udah direktur- tersegel kan Bang Jo. Betul. Jadi kalau misalkan udah kebongkar, dipasang lagi kan pasti kelihatan, pasti secara mata juga kelihatan gitu kan. Kalau segel ini tujuannya sebenarnya ya, itu kita pertama kali adalah mengurangi bunga es yang dalam freezer. Oke. Jadi mengurangi bunga es yang masuk ke dalam durian. Oke. Tujuannya itu. Itulah salah satu pembeda kita untuk kepada durian Medan yang lain. gitu loh. Oke. Ya itulah beberapa tipe-tipe customer gitu ya. Bang Jo pernah nggak sih, maksudnya orang-orang nganggep remeh, bisnis durian, ada untungnya nggak sih? Pernah nggak sih diremehin kayak gitu? Awal kita ngerintis itu pasti. Ya. Namanya pemula ya. Jadi Belum ada hasil gitu ya soalnya. Jadi kita awalnya itu kita ke satu bank ya, kita untuk nge-apply edisi mesin. Oke. Itu sampai dia bilang, "Bang Jo, emang bisa kaya dari durian?" Ada yang kayak gitu Bang Ada. Jo. Itu nyata. Gitu. Oke. Cuma kita berpikir positif, ya namanya usaha. Ya, Kalau kita kerja keras tidak mungkin setuju. munafik hasilnya gitu. Iya. Segala sesuatu yang ditekuni pasti ada hasilnya. Betul. Tinggal gimana kita mau bekerja keras. Betul ya Bang Jo ya. Dan memang sudah terbukti sampai hari ini Bang Jo sudah punya berapa store Bang Jo? Kita hari ini ada 4.
ya. Kita ada di Surabaya Timur, ya, ada di Surabaya Barat. Boleh diinfoin Bang Jo, Surabaya Timur ada di mana nih? Kita kerjasama dengan Kopi Eji Oke. di San Antonio. Terus di Surabaya Barat kita langsung store sendiri, itu ada di PTC, lantai UG, depannya Bebek Pak Janggut. Oke, itu Terus- untuk yang store ya, yang Ya. bisa langsung datang ke tempat. Betul. Kalau yang dua lagi kalau nggak salah Dua untuk lagi di Aloha dan di Sidoarjo. Sidoarjo Kota. Oke, itu untuk yang pembelian online ya Bang Jo ya biasanya Online ya? sama offline juga bisa. Oh, bisa langsung ambil di tempat. Betul. Oke, jadi ada 4 tempat nih kalau misalkan teman-teman mau online atau offline bisa langsung Betul. ambil ke tempat nih. Habis ini mau November mau keluar lagi nih ya. Habis ini musim-musimnya ya Bang Jo. Bang Jo cerita mau apa? Habis ini musim montong ya? Montong. Wah, nanti jangan lupa saya diundang lagi ya Bang Jo Iya. ya. Saya adalah orang yang selalu diundang pertama kali untuk mencoba gitu. Merasakan durian montong. Durian montongnya gede-gede banget ya Bang Jo ya. Itu nanti November udah direncanakan November datang. itu pertengahan kita rencana gitu loh. Oke. Itu rencananya kita juga balik lagi. Jadi dari belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah. Iya. Jadi kita tidak menjual langsung buahnya untuk saat ini. Gitu Oke, loh. jadi nggak menjual langsung buah supaya itu ya. Jadi takutnya ada banyak komplain yang terjadi. Gitu loh. Paham. Jadi benar-benar kalau Bang Jo yang melihat mengemas kan langsung tahu kualitasnya. Betul. Jadi benar-benar yang diberikan dijual ke customer itu benar-benar yang terbaik gitu. Betul. Ibaratnya. Jadi kalau yang memang nggak terbaik ya udah itu nggak masuk Iya. ke dalam otaknya kita. Balik lagi Bang Jo ke pertanyaan tadi. Kalau misalkan banyak orang yang menganggap mungkin remeh gitu ya. Berapa sih keuntungan jual durian? Tapi Bang Jo udah bertahan sampai hari ini di tahun yang kelima gitu dengan beberapa store yang sudah dimiliki. Kalau boleh tahu nih Bang Jo, buat mereka yang selama ini menganggap sebelah mata gitu ya bisnis durian, sampai berapa besar sih omset gitu? Katakanlah sebulan pada musim-musimnya nih Bang Jo ya, penjualan lagi rame. Sampai di angka berapa sih Bang Jo kalau boleh tahu? Omset Dilihat terbesar. ya, kalau misalkan itu posisinya pas waktu pandemi pasti berbeda Iya. ya. Tapi kalau sebelum pandemi itu kita kalau pas bazar, apalagi di luar kota, itu kita minimal 4 sampai 3 hari di Iya. luar kota itu minimal adalah 1 ton. 1 ton dikalikan harga 1 durian ton kita, dikalikan harga 4 durian, taruhlah 100 gitu ya. Iya. Berarti berapa Bang Jo? 100 juta. 100 juta itu dalam bazar 4 hari. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau boleh dikatakan omset terbesar dalam sebulan kalau emang lagi musimnya dan rame-rame. Aduh, Bang Jo ngomong bazar jadi kangen bazar gitu ya. Semoga kita bisa segera bazar lagi ya Bang Jo ya. Itu pasti lebih dari 100 ya pasti Lebih ya Bang dari Jo ya. 100 bahkan bisa kita terakhir itu capai di bulan 11. Itu kita habis dari Bandung kita ke Semarang, dari Semarang kita ke Surabaya itu hampir 250. Bisa sampai 250 dalam 1 bulan. Iya. Oke, jadi emang kalau emang lagi musimnya bagus, terus tahu gimana cara strategi untuk marketingnya, tahu pasarnya seperti apa, itu pasti akan ada peluang. Betul. Ya, yang penting ya itulah, balik lagi mempertahankan kualitas, kebersihan, servisnya, pelayanannya sama juga harus pelayanan. dijaga. Gitu. Nah, terus ini ya kalau Filemon boleh nyambungin sebenarnya sama episode yang minggu lalu Bang Jo. Kan kita bahas bisa nggak sih membangun bisnis di saat pandemi. Justru Bang Jo ini salah satu entrepreneur juga yang menunjukkan bahwa di masa pandemi bulan Agustus kemarin malah membuka store di PTC. Pertama kalinya di Betul. Surabaya Barat. Alasannya apa Bang Jo? Alasan yang utama adalah saya pengen bisa membuka lapangan pekerjaan Oke. buat orang. Karena di saat pandemi seperti ini banyak orang yang mencari pekerjaan bahkan dikeluarkan dari Bahkan pekerjaan. dirumahkan, betul, Gitu loh. setuju. Jadi saya berpikir untuk membuka ini ya terserah lah ya orang mau bilang apa. Bahkan sama banyak orang yang DM pribadi itu bahasanya, Bang Jo, lu gila ya buka posisi di saat pandemi. Iya, emangnya bisa cuan gitu kan? Cuma balik lagi, saya nggak berpikir cuan, yang penting saya bisa jadi berkat buat orang lain. Justru malah terbukti menurut sharing Bang Jo gitu yang udah pernah diceritakan ke Filemon, justru di Agustus kemarin penjualannya malah naik ya. Puji Mungkin Tuhan, awal-awal pandemi emang turun gitu ya, Ya. karena emang nggak bisa dipungkiri segala aspek terpengaruh gitu kan, harus sampai akhirnya penjualan turun karena ekonomi juga melemah. Betul. Tapi kemarin waktu buka Agustus, boom, langsung penjualannya naik ya Bang Ya. Jo ya. Wow, selamat ya Bang Jo ya. Puji Selamat Tuhan. Bang Jo. Sukses terus ya Bang Jo ya. Ya, Terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton. Bang Jo makasih banyak ya udah sharing hari ini. Sama-sama. Sukses selalu Bang Jo. Terima kasih sudah mau berbagi tentunya. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya. Di mana Bang Jo Instagramnya?
Durian_bang_jo. Jangan lupa juga buat teman-teman semua, saksikan terus of course setiap Jumat ya, yang akan selalu tayang di jam 4:30 sore. Dan jangan lupa juga buat teman-teman JJ langsung aja dengerin di 105,1 JJ Radio. Kalian bisa langsung dengerin di sana, setiap Jumat akan tayang. Dan di follow juga Instagramnya @JJRadioSBY. Dan jangan lupa juga di follow tempat yang kece ini ya, Pause Coffee. Terima kasih juga buat kopinya. Kita cheers dulu dong Bang Jo. Diminum dulu Bang Jo. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, share juga ke teman-teman kalian. So everyone, thank you for watching and of course you can.